warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? Nice to meet you and welcome back to English lesson with Miss Effie. And today our lesson is reportext. Do you know what is reportext? Ada yang tahu? Let's get started. Mari kita cari tahu. Okay. Before we learn reportext, sebelum kita belajar reportext, we should know, kita harus mengetahui, for the first is definition atau definisinya. Ada dua definisi di dalam reportext. First, reportext adalah salah satu jenis teks yang memiliki fungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan hal-hal yang ada dengan mengacu pada berbagai fenomena alam, buatan manusia, fenomena sosial, dan lingkungan sekitar. Yang kedua, reportext adalah teks yang mempersembahkan informasi tentang sesuatu ya berdasarkan hasil dari sistematika observasi dan juga analisis. Next, di dalam reportext ada generic structure. What is generic structure? Yaitu struktur kebahasaan. Ada dua struktur kebahasaan di dalam reportext. For the first, there is general classification, ya, atau yang menceritakan fenomena yang didiskusikan secara umum. Yang kedua, there is description, yaitu menceritakan fenomena yang digambarkan seperti habits, kebiasaan, habitat, tempat tinggalnya, food, makanan, physical feature, ciri fisik, qualities, kualitasnya, quantities, jumlahnya, and behavior, atau perilakunya. Oke. Kemudian, what is communicative purpose? Apa tujuan dari reportext? Yaitu to inform factual information about specific subject. Untuk menginformasikan informasi terkini tentang subjek tertentu. Second, to inform the reader about. Untuk menginformasikan pembaca tentang informasi terkini. To describe something systematically. Untuk menggambarkan sesuatu secara sistematis. Jadi, di dalam reportext, semuanya terceritakan berdasarkan dengan sistematika yang sangat sudah teranalisa dan sangat rapi, ya. Kemudian ada generic features, yaitu ciri kebahasaan. Oke, reportext usually use simple present tense. Jadi di dalam reportext menggunakan tensesnya adalah simple present tense dan kadang-kadang juga menggunakan past tense, ya. Kemudian bahasanya bahasa yang masih netral atau objektif. Seperti no expression of opinions, no reference to the readers, not using I, we, or you. Jadi tidak menggunakan kata I, tidak menggunakan kata we, dan tidak menggunakan kata you. Ya. Kemudian sering menggunakan passive sentence atau kalimat pasif. Kemudian menggunakan be, yaitu is, am, are, was, were for the classification. Ya. And then juga menggunakan kata kerja, yaitu have, has, had, in order to give detailed description, untuk digunakan untuk menghubungkan, menceritakan deskripsi yang lebih detail. Ya. Kemudian menggunakan kata kerja action yang berhubungan dengan judulnya, khususnya di saat menggambarkan tentang perilaku.
Ya, kemudian menggunakan kata sifat dalam menggambarkan kualitasnya. Next, kemudian menggunakan foto, bisa menggunakan diagram, maps, ya, peta atau illustration. Jadi reportext itu bisa menggunakan foto, diagram, peta dan juga ilustrasi. Ya, kita lihat contohnya. Let's see the examples. Oke, there is Tyrannosaurus Rex atau T-Rex. Pasti kalian sudah tahu ya tentang T-Rex. Oke, kalian bisa baca sendiri. Ini ceritanya pasti menarik untuk kalian, ya. Nah, ini yang paling penting. Some examples of report text are contoh-contoh dari text report, yaitu scientific report atau laporan ilmiah. Kemudian ada recommendation report, laporan rekomendasi. Kemudian ada white papers atau kertas putih. Ada annual reports atau laporan tahunan dan yang lainnya masih banyak, ya. Jadi report text itu adalah teks yang mendeskripsikan tentang berita terkini secara lebih umum atau pada umumnya berdasarkan analisa dan juga berdasarkan ciri kebahasan yang sangat sistematis. Ya, oke. I'll see you on our next lesson. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.